Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, publik Cina ikut kecam wasit Shen Yinhao rugikan Timnas U23. Respect publik Korea untuk Timnas Indonesia. Terungkap fakta STY lebih pilih Rafal Struijk ketimbang Sananta. Nathan Joaon semprot Sananta di laga melawan Uzbekistan. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Wasit asal Cina mendapat sorotan dari supporter Timnas Indonesia U23 karena dianggap mengeluarkan beberapa keputusan kontroversial yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Reaksi marah dan kecewa pun tidak hanya ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia, tetapi netizen Cina pun bingung dengan kepemimpinan wasit Shen Yinhao. Mereka menumpahkan amarah dan kesalnya di media sosial paling populer di Cina, Weibo. Menurut mereka ada beberapa keputusan keliru yang dilakukan oleh wasit berusia 38 tahun tersebut. Dalam laga ini, Timnas Indonesia U23 sebenarnya berhasil memimpin lebih dulu melalui gol yang dicetak Muhammad Ferrari pada menit ke-61. Gol Ferrari tercipta melalui Kamulu di depan kotak penalti Uzbekistan. Akan tetapi setelah melihat video asisten referee, wasit akhirnya memutuskan gol yang dicetak Ferrari tidak sah. Gol dianulir oleh wasit karena Ramadan Sananta dalam posisi offside. Bek Timnas Indonesia U23 Muhammad Ferrari mengaku kesal karena golnya dianulir oleh wasit asal Cina Shen Yinhao dalam laga melawan Uzbekistan kemarin. Situasi ini membuat Ferrari kecewa karena Timnas Indonesia U23 gagal memimpin. Buntut masalah ini, Ferrari menilai wasit yang memimpin dalam laga kali ini tak menguntungkan Timnas Indonesia U23. Wasit Shen Yinhao dinilai membuat keputusan yang merugikan pasukan STY sehingga pertandingan berakhir dengan kekalahan. Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho dipastikan absen karena mendapatkan kartu merah langsung di laga kontra Timnas Uzbekistan U23 tepatnya di menit ke-84. Bagaimana dengan Justin Hubner? Apakah bek 20 tahun ini harus menjalani sanksi akumulasi kartu karena terkena kartu kuning di laga kontra Yordania U23 dan Uzbekistan U23 semalam? Sesuai pasal 54(1)(3) dari regulasi kompetisi Piala Asia U23 2024, kartu kuning yang didapat Justin Hubner saat menghadapi Yordania U23 sudah diputihkan jelang laga semifinal Piala Asia U23 2024. Alhasil ketika tiba di laga semifinal Piala Asia U23 2024 semalam, kartu kuning Justin Hubner adalah 0. Berhubung terkena kartu kuning semalam, kartu peringatan yang dimiliki Justin Hubner adalah 1. Sehingga bek Cerezo Osaka ini dapat ambil bagian melawan Irak U23 nanti. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Kepastian ini didapat setelah Irak gagal ke final usai dikalahkan Jepang di partai semifinal. Pemenang laga ini akan mendapatkan tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Jikalau timnas kita kalah atas Irak, maka timnas masih berpeluang lolos dengan babak playoff menghadapi wakil dari Afrika, Guinea. Menurut kabar yang berhembus, laga playoff tersebut dilaksanakan di Paris, Prancis. Sikap respek pelatih Timnas Indonesia Sintayong setelah memulangkan negaranya sendiri Korea Selatan berbuah manis. Diketahui Sintayong membawa pasukan yang telah membuat pasukan Taeguk Warriors menangis pilu di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia menang adu tos-tosan di babak perempat final setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Sintayong lantas mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh warga Korea Selatan pasca pertandingan tersebut. Sikap respek Sintayong mengundang banyak dukungan dari warga Korea Selatan. Bahkan kini sebagian besar K-net meski kecewa dengan hasil, mereka memilih mendoakan anak asuh Sintayong bisa mencetak sejarah besar. Hal tersebut tertulis dalam kolom komentar YouTube MBC. Timnas Indonesia mengubur mimpi tampil di final Piala Asia U23 2024 setelah kalah dari raksasa Uzbekistan di semifinal. Indonesia masih berpeluang menjadi juara ketiga sekaligus mengamankan tiket Olimpiade Paris 2024 jika mampu mengalahkan Irak di perebutan tempat ketiga pada 2 Mei nanti.
Kendati tersingkir, tim Masan Sintayong membuat Indonesia bangga karena mampu tampil luar biasa sepanjang turnamen. Berstatus debutan, Indonesia justru mampu mematahkan banyak prediksi dengan melaju ke semifinal. Rizky Ridho dan kawan-kawan juga mampu mencetak sejumlah rekor serta sejarah di Piala Asia U23, seperti debut tampil di Piala Asia U23 untuk pertama kali, melangkah ke perempat final, mengakhiri kutukan lawan Australia, maju ke semifinal untuk pertama kali dengan status debutan dan mengakhiri kutukan lawan Korea Selatan. Dan pasukan STY juga masih berpeluang tampil di Olimpiade Paris untuk pertama kalinya. Sebelumnya, banyak yang menganggap jika Ramadhan Sananta adalah sosok yang pantas untuk mengisi starting line up di lini depan timnas, baik di timnas senior maupun kelompok umur. Tak hanya opini publik, pengamat yang sejago itu pun menganggap kualitas pemain yang bermain di liga lokal mampu bersaing dengan pemain diaspora. Terlihat cukup jelas gaya permainan menyerang timnas Indonesia di posisi depan menjadi berubah ke arah tumpul karena kehilangan Rafael Struijk. Witan dan Marcelino pun seperti kebingungan karena kehilangan tandem mainnya. Ramadhan Sananta jarang mendapatkan posisi di starting line up era Coach Sintayong karena jawabannya ada di pertandingan menghadapi Uzbekistan. Keunggulan kualitas Rafael Struijk dibandingkan dengan striker utama liga lokal adalah kuat menjaga bola di area permainan lawan, dribble yang bagus, pintar mencari ruang dan membuka ruang pergerakan rekan tim dan pintar dalam menerapkan taktik permainan menyerang. Hingga saat ini pilihan utama di posisi depan utama timnas Indonesia masih tetap pemain dengan bernama Rafael Struijk. Nathan Joon menegur Ramadhan Sananta yang berguling-guling saat timnas Indonesia U23 bertanding menghadapi Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 2024. Kejadian ini terjadi pada taman waktu babak pertama ketika Ramadhan Sananta dijatuhkan oleh pemain Uzbekistan. Kemudian gelandang Uzbekistan Abdurrauf Boriev mencoba membantunya untuk berdiri. Penyerang Persis Solo tersebut menunjukkan gestur meminta kepada wasit untuk memberikan kartu atau pelanggaran kepada pemain Uzbekistan. Namun Nathan Joon yang berdiri di dekat Ramadhan Sananta memintanya untuk segera bangun agar permainan bisa segera dimulai kembali. Bukan kali ini saja Nathan Joon menunjukkan mental pemimpin bak seorang kapten. Witan Sulaiman dan Hoki Caraka pun sempat kena tegur oleh bek SC Heerenveen tersebut.